Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepadanya karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita, bahkan dalam pergantian hari pada hari ini. Kita kembali akan membaca mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Mari kita memohon pertolongan daripadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Kami percaya hari ini Engkau akan berbicara dalam kehidupan kami melalui pengalaman hidup, melalui seluruh kegiatan dan perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami akan membaca firman-Mu sebagai terang di jalan kami hari ini, sebagai pedoman bagi kami untuk menghadapi begitu banyak hal hari ini. Karuniakan kami hikmat supaya kami dapat memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan renungkan dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu yang harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, terlebih melakukannya di sepanjang hidup kita. Kalau kita renungkan saudara-saudara, maka sebenarnya perjalanan kehidupan kita itu adalah sebuah bentuk perjalanan kehidupan yang di dalamnya Allah ingin bekerja, memanggil, membimbing, menuntun kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Seperti dalam perikop pembacaan kita tadi, kita melihat di sini ada seorang yang bernama Bileam.
Pembacaan kita hari ini adalah kisah tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dan berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Kehadiran bangsa Israel membuat orang-orang Moab ketakutan, sehingga Balak, raja Moab, meminta bantuan Bileam untuk mengutuk orang Israel. Bileam adalah seorang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi, tetapi yang takut dan setia pada Tuhan pada akhirnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam perikop pembacaan kita tadi, ada beberapa kejadian yang penting sekali untuk kita renungkan bersama. Bileam sebagai orang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi dipercaya oleh Raja Moab untuk kemudian menghadapi bangsa Israel. Harusnya punya pemahaman yang baik, harusnya mengerti tentang apa yang kira-kira terjadi melalui keledai yang ditumpanginya pada saat itu, yang membawanya pada saat itu. Sampai 3 kali dia tidak mau menjalani jalan yang ada pada saat itu. Nanti ketika malaikat Tuhan yang berbicara sendiri, bahkan melalui keledai itu sebagai awal mula, lalu kemudian langsung menampakkan dirinya kepada Bileam, baru kemudian Bileam sadar bahwa kekuasaan Tuhan nyata melalui dirinya dan nyata melalui perjalanan apa yang akan dilakukannya kepada orang Israel. Saudara-saudara, hal yang pertama ini saya ingin mengatakan bahwa kadangkala sebelumnya kita tidak memahami tentang Tuhan itu siapa. Kita tidak mengerti tentang pekerjaan Tuhan itu apa. Tetapi ketika Tuhan betul-betul mengasihi kita, siapapun di antara kita, bahkan orang seperti Bileam ini, dapat dipergunakan oleh Tuhan untuk memahami rencana-rencananya dalam seluruh bagian kehidupan kita. Hal yang kedua adalah ketika Bileam sadar bahwa Tuhan berkenan melalui malaikatnya untuk menyatakan sesuatu terhadap dia. Dalam ayat 34 tadi kita mendengar pengakuannya Bileam, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Bileam yang memang sudah dipercaya oleh Raja Moab, pada saat dia memahami tentang kehadiran Allah melalui malaikat itu, dia lebih baik menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan dia berkehendak untuk pulang. Tetapi malaikat Tuhan itu, ayat 35 berkata, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Yang kedua yang ingin saya katakan, saudara, bahwa ternyata ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka sekalipun kita ditempatkan atau kita berada di sebuah komunitas atau kumpulan orang-orang yang sekalipun tidak percaya kepada Tuhan, sekalipun berada dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi harusnya orang percaya punya komitmen, hamba Tuhan dan orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, kita semua sungguh-sungguh harusnya punya komitmen, seharusnya punya sikap. Dan sama seperti kemudian yang dilakukan oleh Bileam setelah dia mengenal siapa itu Tuhan dan bagaimana rencananya dalam seluruh keberadaan kehidupan ini. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Oleh karena sekarang ini kita kadangkala diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi, atau bahkan diperhadapkan dan tiba-tiba berada dalam lingkungan di mana dalam lingkungan itu tidak kondusif dan juga tidak baik untuk kemudian menyatakan pujian kepada Allah. Semua orang-orang yang ada di sekitar kita menggoda kita untuk juga ikut dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi di sini, saudara-saudara, karena kita tidak bisa menghindari kondisi seperti itu, maka yang paling penting adalah komitmen pada diri kita. Apakah di dalam seluruh bagian dari kehidupan ini, termasuk ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, kita tetap masih mengingat Tuhan yang mempunyai rencana yang terindah dalam seluruh keberadaan kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara-saudara, mari dalam waktu-waktu kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari-hari esok ini dan selanjutnya, mari kita terus komitmen untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini itu luar biasa. Kami diperkenankan Tuhan untuk memahami, untuk juga melihat secara kritis tentang keadaan di sekitar kami. Tuhan, kami sangat butuh. Pertama, kami sangat butuh Engkau bekerja dan menyingkapkan keinginan-Mu bagi kami dalam perjalanan hidup kami. Jangan sampai kami mempunyai hati yang keras, tidak mau memahami, memikirkan dan merenungkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Dan bagian kedua Tuhan adalah ketika kami harus berada dalam kondisi yang tidak baik, bersama dengan orang-orang di sekitar kami yang tidak peduli kepadamu, berikan kami kesetiaan untuk tidak tergoda dan terjerumus untuk melakukan hal yang sama. Dan biarlah Tuhan kami menjadi terang, biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami ada, supaya dengan demikian perjalanan hidup kami ke depan semakin berkenan kepadamu. Berdoa mendoakan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang sakit. Bapak Yonis Gadi, anak Gafarel Perantean, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Simon Tando, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Nyonya Erniati Tangaran, Saudari Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoa, Nyonya Ludia Kandola, Saudara Wulan T. Padang, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Manggala Pasalongan, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudari Tresia Samben, Saudari Mercy Samben, Penatua Nyonya Selvi Besilambe, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, dan mungkin ada yang belum sempat kami sebutkan namanya. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, kekuatan bagi mereka untuk terus menjalani hidup dengan baik. Demikian juga yang menderita, yang berduka cita, dengan menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup ini, jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kami mau berdoa di masa pandemi ini, biarlah kami tetap dikuatkan menghadapi semuanya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami percaya dalam kondisi yang berat seperti ini pun Tuhan tetap bekerja untuk memanggil kami, menuntun kami, melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan sendiri. Berkati persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, biarlah semua boleh dijalani dengan sebaik-baiknya di masa yang akan datang. Berkati kami terus dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, agar setiap apapun yang kami hadapi dan jalani dalam hidup kami selalu mengaminkan bahwa Tuhan menginginkan kami untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jalani kehidupan hari ini dengan baik saudara, Tuhan pasti memberkati dan mengasihi kita. Shalom.